Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah Natal kita. Namun sebelumnya saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu mengambil saat teduh. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Gloria in Excelsis Deo. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Natal 2020 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam pertemuan ibadah Natal ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada ibadah Natal ini terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 sampai 6a. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya,
dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tatah Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sambut dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Roma 8 ayatnya 6 sampai ke 8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan berita anugerah. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada anggota keluarga
kita yang ada di rumah, saya persilakan Bapak Ibu untuk silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Dalam benih
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusak Herman Mulyatan. Kita mau menyambutnya dengan pujian Bersabdalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu di dalam ibadah Natal kami, ibadah Natal di masa pandemi COVID-19 ini. Namun tidak membuat kami surut untuk datang menyembah-Mu, bersukacita seperti para gembala datang kepada bayi Yesus dalam palungan, sehingga kami boleh menikmati berkat lawatan dari Sang Kristus yang menerangi kehidupan kami. Karena itu biarlah saat kami merayakan ibadah Natal yang khusus ini, kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah ya Bapa, dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan bahkan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 ingatnya yang ke-20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, perayaan dan ibadah Natal kita, Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam di tahun 2020 ini sangat-sangat istimewa. Mengapa saya mengatakan sangat-sangat istimewa? Tidak hanya sangat, tapi sangat-sangat. Karena berbeda dengan ibadah dan perayaan Natal di tahun-tahun yang sudah kita lewati, yang kita sudah lalui, ibadah dan perayaan Natal tahun ini, tahun 2020, kita harus tetap diam di rumah masing-masing. Dalam ibadah Natal secara online, sehubungan masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, PGI dan KWI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau dengan Gereja Katolik, dalam menetapkan tema Natal tahun 2020, mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Dengan tampilan poster yang menarik, seperti yang dalam slide ini, saudara-saudara. Tampak Yusuf, Maria, dan bayi Yesus di sebuah kandang domba, sementara tampak sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan seorang orang tua, sepertinya nenek itu, yang sedang menatap ke arah layar sembari mengenakan masker. Bapak Ibu, poster ini secara langsung menyampaikan bahwa perayaan Natal tahun ini memang sangat berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, sangat-sangat istimewa. Orang Kristen harus menahan diri, tidak bisa bertemu secara tatap muka dengan saudara-saudara seiman mereka di gereja. Dan mesti merayakan Natal secara online, seperti yang kita lakukan saat ini, saudara. Namun sekalipun kita merayakan Natal dan ibadah Natal secara online, tidak berarti sukacita kita menjadi berkurang, saudara. Tetapi sebaliknya, kita semakin dapat memaknai perayaan ataupun ibadah Natal ini dengan lebih dalam lagi. Bukankah berita kesukaan Natal semakin terasa di saat sepi, suram, bahkan dingin, dan bahkan di dalam kehidupan seperti para gembala di padang yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, seperti pada ayatnya yang ke-8. Ada foto bagaimana para gembala-gembala dengan domba-domba mereka di padang dalam kegelapan malam dan yang sunyi, sepi, serta dingin pastinya. Di dalam hidup yang sepi, suram, dan dingin seperti ini, serta satu kehidupan yang tidak pasti, mereka justru mendapat kunjungan istimewa, yaitu tamu-tamu ilahi yang mengejutkan mereka. Pada ayat yang ke-9 hingga yang ke-12 dikatakan bahwa tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat bangsa Israel dalam kesenyapan dan bahkan boleh dikatakan kesepian, karena tidak ada lagi lawatan Allah kepada mereka melalui nabi-nabinya. Dan kita ketahui bahwa periode sejak kitab perjanjian lama, yaitu kitab Maliaki, kitab yang terakhir dalam perjanjian lama ini, hingga dengan masa Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada rentang waktu lebih kurang 400 tahun lamanya, dikatakan sebagai masa yang dikatakan sebagai Allah berdiam terhadap umatnya. Dan akibatnya mereka hidup terhina di bawah penjajahan bangsa Romawi. Bahkan para pemimpin agama yang tidak lagi hidup dalam kesalehan. Kehidupan agama yang hanya ritual semata. Seorang teolog bernama Matthew Henry yang hidup pada abad 16 menjelaskan bagaimana situasi masa itu, saudara. Dikatakan telah terjadi kerusakan moral dan buruknya tingkah laku manusia pada masa itu. Seorang perempuan dengan reputasi baik dan terhormat diperlakukan begitu biadab. Kalau saja ada sedikit rasa kemanusiaan, mereka tidak akan membiarkan seorang perempuan yang akan bersalin berada di kandang binatang. Seperti yang kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah ini sebuah kehidupan yang lebih menyedihkan dari masa pandemi yang kita alami saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dengan anugerahnya di bulan Maret tahun ini juga, tahun 2020, saya dan istri mendapatkan kesempatan ziarah rohani ke Israel. Di tengah kekhawatiran lockdown karena virus corona mulai merebak dunia. Benar saja, saat rombongan kami memasuki kota Bethlehem, setelah mengunjungi beberapa kota yang ada di sekitar Israel, sudah sore hari dan kami bermalam dengan rencana besok baru melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dan dapat beribadah di kota Bethlehem ini. Namun di pagi hari kami telah terbangun dan mau melakukan aktivitas kami mendapat kabar bahwa kota Bethlehem dan kota Yerusalem bahkan lockdown. Dan semua turis harus meninggalkan kota ini. Kami diantaranya diharuskan segera meninggalkan Israel. Namun untuk menghindari kemacetan di jalan yang pastinya akan crowded, pemandu wisata kami dan bahkan tour leader kami menyarankan besok harinya saja kami meninggalkan hotel di kota Bethlehem ini menuju Mesir. Puji Tuhan, pada waktu itu sampai kami kembali ke Indonesia, negeri Mesir tidak ikut-ikutan untuk melockdown negerinya. Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana mencekamnya saat itu. Diam di hotel dengan tanpa kepastian apakah besok kami bisa keluar dari Bethlehem menuju Mesir. Untuk melanjutkan perjalanan rohani ini dengan baik. Dalam situasi kota Bethlehem yang sangat dingin. Dan waktu itu suhu hanya sekitar 7-8 derajat. Kami tidak berani keluar hotel. Karena kota Bethlehem sudah sepi, terasa kota mati. Pengalaman ini Bapak Ibu membuat saya memahami bagaimana situasi para gembala saat kelahiran Tuhan Yesus pada masa itu. Di padang yang terbuka, menjaga kawanan ternak gembalaannya dengan cuaca yang sangat dingin pastinya. Dan situasi kehidupan yang tidak pasti. Dalam situasi seperti itulah mereka mendapatkan berita kesukaan. Dan pertanyaan kita adalah saudara, apakah berita kesukaan itu? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui pujian paduan suara para malaikat yang terdapat dalam pada ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita kesukaan itu adalah yang pertama, saudara, kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah menjadi nyata ada di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Dengan kelahiran Yesus maka kemuliaan itu ditampakkan. Dan inilah menjadi berita kesukaan. Bahkan menjadi berita kesukaan terbesar dalam Natal ini. Pada ayat yang 14 katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang berarti saudara, kuasa dan kasih Allah nyata hadir dalam kehidupan manusia. Kehidupan saudara dan saya. Bahkan dalam kehidupan manusia yang berdosa.
Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3:23 ditegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu terjadi oleh karena kasih-Nya kepada manusia yang berdosa ini. Ia menawarkan keselamatan, kelepasan, dan bahkan kehidupan yang berpengharapan bagi yang menyambut lawatannya dalam pribadi anaknya, bayi yang kudus, bayi Natal, Yesus Kristus itu. Sehingga setiap orang yang menyambut sang bayi kudus ini akan mengalami kemuliaannya, dan manusia dapat hidup dengan memuliakan Allah. Kembali kepada tujuan manusia diciptakan, dan itu terjadi dengan kelahiran Yesus. Dr. B.J. Boland dalam tafsiran Injil Lukas mengatakan bahwa kelahiran Yesus mengandung kemuliaan bagi Allah yang di sorga. Atau dengan kata lain, dengan kelahiran Yesus Kristus, maka kemuliaan Allah, yaitu kuasa dan kasih-Nya, telah menjadi nyata hingga namanya dipuji dan dimuliakan. Dan selanjutnya Boland juga menulis bahwa saudara-saudara dan mengajak kita, saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang seharusnya membuat kita kagum kepada anugerah Allah yang tidak ada bandingnya. Dan kita merespon anugerah itu dengan penyembahan dan pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan kata kemuliaan bagi Allah. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis glory to God. Artinya kemuliaan bukan untuk aku, not me, but to God. Natal bukan untuk aku atau tentang aku, tapi Natal adalah tentang Allah. Dan bagi Allah, bagi Dia, pujian dan penghormatan. Inilah maksud Tuhan mengapa kita merayakan Natal atau ibadah Natal di tahun ini secara online. Barangkali Bapak Ibu dan Saudaraku, selama ini bertahun-tahun kita merayakan Natal hanya untuk diri kita sendiri. Hanya untuk kesenangan dan kepuasan dengan pesta dan kue-kue, baju baru, hiasan-hiasan Natal atau hadiah-hadiah Natal. Yang semua itu menjadi pujian bagi kita, bukan bagi Allah. Sebab itu mari kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita merayakan dan ibadah Natal dengan benar? Berita kesukaan kedua, saudara, bahwa damai sejahtera ada di antara manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pujian para malaikat selanjutnya pada ayat yang 14b disebutkan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pendeta Dr. Andar Ismail dalam seri Selamat Natal menulis, dengan kelahiran Yesus dimulailah suatu zaman baru di mana hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Sehingga manusia dapat berhubungan dengan Allah seperti anak dengan bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang namakan damai sejahtera. Sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata shalom, yang berarti ada keutuhan atau keselarasan atau harmoni, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus maka zaman baru, zaman keselamatan atau zaman normal, ya mungkin lebih daripada zaman new normal yang sedang kita alami masa ini, sesungguhnya telah terjadi dalam kehidupan manusia. Ada arti bahwa manusia yang berdosa boleh dipulihkan, bahkan boleh mengalami hubungan relasi yang baik dengan Allah. Ada suatu pemulihan hubungan yang harmonis kembali. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Perhatikan Bapak Ibu dan saudaraku. 5 nama Mesias yang dijanjikan dinyatakan dalam kelahiran Yesus yang lahir. Satu di antaranya adalah Raja Damai. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan The Prince of Peace. Artinya Yesuslah Raja Damai. Sebagai Raja, Ia menjaga kedamaian, memerintah kedamaian, dan bahkan menciptakan kedamaian dalam kehidupan orang-orang percayanya. Yesaya pasal 2 ayat 2-4 menegaskan hal ini, saudara. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, dunia ini tidak memberikan damai sejahtera. Dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadi bukti nyata
yang ada adalah kekhawatiran dan kegelisahan. Justru membawa ketidakpastian hidup. Yesuslah damai sejahtera kita, saudara. Dan damainya lah yang menjaga hati umatnya dan juga yang memerintah dalam diri orang percaya. Oleh karena itu, sambutlah dia. Lahir di hatimu, seberapa kotor hati kita. Ia yang lahir dan rela dibaringkan dalam palungan yang kotor. Dalam Lukas pasal 27. Pastinya ia juga mau lahir di hati kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya. Ayat 14b, ada kata itu, saudara. Menjadi manusia yang berkenan kepadanya adalah yang merespon dengan segera lawatan Allah dalam pribadi anaknya. Oknum kedua dari Allah Tritunggal ini. Dalam inkarnasinya, ia menawarkan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua orang yang mau mendengar dan menyambutnya. Inilah berita Natal yang menjadi berita kesukaan bagi kita semua yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimana respon para gembala. Dan kita mau belajar seperti para gembala-gembala yang tinggal di padang ini. Mereka percaya kepada kabar yang telah mereka dengar. Pada ayat ke-15 katakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan dengan bersegera, tidak mengulur waktu atau ragu-ragu, katakan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah melalui para gembala ini kita mendapatkan prinsip hidup orang percaya, orang yang beriman, yaitu mereka mendengar berita Natal dan percaya. Kemudian melihat. Jadi mulai dari kata mendengar, percaya, melihat. Dan inilah tanda kehidupan orang beriman. Bukan melihat dulu dan baru berdasarkan apa yang dilihat menjadi percaya. Dan selanjutnya kepercayaan atau kehidupan iman kita ditegaskan oleh pengalaman. Bukan itu, saudara. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika demikian, maka marilah kita seperti para gembala. Mereka tidak hanya mendengar, percaya dan melihat, tapi juga memberitakan. Pada Lukas ayat yang ke-17-18 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dapat kita pelajari dari kehidupan para gembala dalam kita merayakan kelahiran Yesus atau dalam ibadah Natal ini, kita tidak boleh berhenti hanya mendengar dan melihat, tapi sebagai wujud percaya kita juga harus pergi untuk menyiarkan, memasyurkan tentang bayi kudus ini. Karena inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tidak boleh dirahasiakan atau hanya untuk aku saja, untuk kemuliaanku saja. Seperti halnya para malaikat yang menyampaikan kabar kesukaan dari Allah, perannya kini tergantikan oleh gereja. Orang percaya, saudara dan saya, kita yang merayakan Natal tidak boleh terpaku hanya kumpul-kumpul dan pesta. Pusat Natal bukan ini, bukan pesta atau perayaan, tapi Yesus pribadi itu sendiri. Dialah yang menjadi pusat, bahkan pusat kehidupan kita. Biarlah setiap orang yang belum mengenalnya dapat mengenalnya dan menyambutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sehingga memperoleh kepastian keselamatan dalam kehidupan di tengah kondisi masa pandemi COVID-19 yang tidak pasti ini. Dan kehidupan dunia yang tidak memberikan jaminan damai sejahtera dan pengharapan. Dan Natal menjadi berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Amin. Dan untuk saat teduh, Bapak Ibu, saya mengajak kita menaikkan pujian Malam Kudus.
malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintang menggemerlang, ku datang ya Tuhan. Sujud di kandang-Mu Tuhan, sujud di kandang, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, mengucap syukur, dan mengucap syukur. Kita masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Dalam ibadah Natal di masa pandemi COVID-19 ini, saat kami boleh mendapatkan berita kesukaan bahkan bagi seluruh bangsa, yaitu dengan kelahiran Kristus di kota Daud, di Bethlehem. Biar menjadi satu berita yang relevan pada saat ini, saat kami mengalami masa sulit, oleh karena kami hidup di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami boleh mendapatkan berita kesukaan yang sejati, kesukaan yang terbesar, yaitu Yesus telah datang, pribadi Allah oknum kedua daripada Allah Tritunggal, telah berinkarnasi menjadi sama dengan manusia untuk boleh memahami dan mengerti kami, keberadaan kami. Bahkan Ia telah menjadi pendamaian bagi kami, sehingga kami boleh memiliki pengharapan, kesejahteraan, dan bahkan kepastian hidup kekal di dalam Sang Bayi Kudus ini. Terima kasih Bapa. Dalam saat kami merayakan ibadah Natal secara online, ini tidak membuat kami kehilangan percaya kami, bahkan membuat kami semakin berkobar untuk terus memberitakan akan Kristus yang lahir itu, sehingga banyak orang yang boleh percaya bahwa Ia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah melawat umat manusia berdosa ini. Terima kasih Bapa. Jadikan kami gereja-Mu jadi gereja yang misioner, seperti para gembala yang boleh terus memberitakan akan apa yang mereka telah saksikan, dan mereka boleh membuat banyak orang heran dan bahkan pastinya terberkati. Mari Tuhan, itulah panggilan kami untuk boleh membawa orang boleh datang kepada Kristus, mengalami perjumpaan dan menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini untuk boleh tetap tenang teduh. Bahkan melalui COVID-19 ini kami boleh menyadari keterbatasan kami, sehingga kami boleh datang dan terus mengandalkan hidup kami kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Mari Tuhan berkati pemerintahan kami dalam saat kami sedang berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk virus ini. Kami boleh dengan tenang dan terus menantikannya, dan dengan demikian kami boleh kembali dalam kehidupan yang lebih baik dengan kedepannya. Kehidupan ekonomi kami boleh kembali pulih, dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati gereja Kristus Jembatan Hitam secara khususnya, dengan para majelis rohaniwan dan para aktivis dan jemaat Tuhan, maupun yang di pos Cengklong, dengan setiap program-program yang ada. Tuhan memberkati kami. Biarlah terus kami bersahati dalam pelayanan kami, walaupun masih secara online. Tuhan memberkati. Inilah doa seru kami, dalam doa yang kami dasarkan, dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat.
Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14 dan 15. Kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening GKJH Pusat dan GKJH Pos yang sudah tertera di samping ini. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, jemaat dapat mengumpulkannya di rumah dan dapat memberikannya pada saat beribadah secara normal. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Tak lupa kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadat kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya Al Masih.
Jemaat kekasih Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu setelah kita merayakan Natal ini dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.